Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga. Saya dari SK4A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana definisi flowchart. Definisi flowchart adalah secara sederhana. Definisi flowchart adalah rangkaian berupa bagan atau alur dengan simbol yang tertentu yang menggambarkan proses atau urutan proses dengan spesifik beserta hubungan dengan instruksi dan proses lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari flowchart. 1. Menggambarkan tahapan proses atau penyelesaian masalah. 2. Memberi gambar masalah secara sederhana, rapi, dan jelas. Sedangkan fungsi flowchart diantaranya adalah 1. Merencanakan proyek baru. 2. Mengatur alur kerja. 3. Pemodelan bisnis. 4. Dokumentasi proses. Baik, di sini saya akan menjelaskan simbol-simbol dari flowchart. Yang pertama, flow rectangle simbol, yaitu simbol yang menggunakan untuk menghubungkan antar simbol yang satu dengan simbol yang lain. 2. Terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan, start atau akhir, stop dari sesuatu kegiatan. 3. Konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penghubung proses dalam lembar halaman yang sama. 4. Konektor simbol, yaitu simbol keluar masuk atau penghubung proses pada lembar halaman yang berbeda. 5. Processing simbol. Processing simbol yang menunjukkan pengolahan dari dilakukan oleh komputer. 6. Simbol manual operator, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. 7. Simbol desain, simbol memilih proses berdasarkan kondisi yang ada. 8. Simbol input output, simbol yang menyatakan proses input dan output tergantung dengan definisi peralatan. 9. Simbol manual input, simbol untuk pemasukan data secara manual online keyboard. 10. Simbol partition, simbol untuk memisahkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan dengan dalam. 11. Simbol product process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian subprogram atau prosedur. 12. Simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan, yaitu layar, printer, dan sebagainya. 12. Simbol disk and only store, simbol yang menyatakan input berasal dari disk atau simpan ke disk. 13. Simbol mengketik tab atau unit, simbol yang menyatakan input berasal dari pita pengketik atau output disimpan oleh pengketik. 14. Simbol put chart, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output. 14. Simbol dokumen, simbol yang dinyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak di kertas. Baiklah, di sini saya akan memberi contoh flowchart dari aplikasi dari Shopee. Yang pertama, start. Start memakai terminator simbol. Kenapa memakai terminator simbol? Yaitu simbol untuk pemula, start atau akhir, atau stop dari suatu kegiatan. Baik, yang kedua, flowchart yang berwarna kuning, kita menggunakan processing simbol. Kenapa menggunakan processing simbol? Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Baik, yang ketiga, di sini kita menggunakan simbol decision. Kenapa menggunakan simbol ini? Simbol ini memiliki pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Dan selanjutnya kita menggunakan simbol input dan output. Kenapa kita menggunakan simbol input dan output? Simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Baik, yang terakhir kita menggunakan terminator simbol karena start atau akhir stop dari suatu kegiatan tersebut. Baiklah, saya akan mengakhiri video tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.